Iki. Saya ngambil apaan gitu.
biasanya langsung. Baik, ujian kita mulai kah? Oke, Bapak, mohon izin. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian masih mute. Ngapunten, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, yakni Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajab gelombang pertama. Yang saya hormati Bapak Kaorprodi Dr. Muhammad Alfan SPD MPD, dan yang saya hormati seluruh para tim pengembang PPG Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara. Maaf, kalau buat sepertinya ya. Punten, sepertinya ada yang nonton Korea. Dalam acara prosedur studi kasus UKPPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Baik, saya Zihan Novita selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada sore hari ini hingga selesai nanti. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan apapun. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada operator yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf, sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, agenda selanjutnya adalah pemaparan sosialisasi prosedur studi kasus UKPPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 oleh Bapak Kaorprodi, Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD. Kepada beliau, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Zihan. Apakah suara saya bisa terdengar, Bu? Alhamdulillah, terdengar dengan jelas, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 yang sebentar lagi lulus 100% insya Allah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersua kembali setelah mengikuti rentetan kegiatan PPG yang ada di kampus kita tercinta ini, Universitas Negeri Malang, tentunya sore ini bersama Bapak Ibu tim pengembang PPG. Di sini ada Ibu Dr. Zihan Novitasari MPD. Beliau adalah dosen dari Prodi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, MC yang profesional, ya, yang membersamai kita sore ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, izinkan saya langsung share prosedur pelaksanaan studi kasus. Sebenarnya saya sudah share ya, ini saya panggil Bapak Ibu saja ya biar mudah ya rekan-rekan mahasiswa, karena saya biasanya memang ngajar mahasiswa yang notabene-nya guru seringkali, sehingga lebih mudah saya panggil Bapak Ibu. Biasanya kalau di PPG Daljab itu juga Bapak Ibu guru, di PPG Prajab ini banyak yang muda-muda, tapi juga ada yang sudah menjadi Bapak Ibu, sehingga saya menggunakan istilah Bapak Ibu saja ya, Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu calon guru profesional. Sore ini sebenarnya prosedur ini ya, prosedur studi kasus itu baru, jadi tadi pagi saya bangun itu ya, kan itu langsung buka grup ya. Bangun sekitar jam sebelum subuh pokoknya. Itu langsung buka grup. Nah, itu info itu yang di-share di grup. Jadi kami tidak ada yang menyembunyikan info ya Bapak Ibu mahasiswa ya. Jadi ketika ada yang tanya, Pak ini kapan ini, kapan ini, kapan ini, ya saya jawab belum ada info dari GTK gitu. Belum ada info dari GTK, kalau ada pasti sudah kami share. Maka tadi begitu bangun, buka grup, ada info, langsung saya share ke grup mahasiswa lewat grup ketua kelas. Nah, meskipun sudah kita share, tapi perlu kita sosialisasikan di sini ya. Secara formal, kita baca bersama-sama prosedur studi kasus yang sudah dibuat oleh GTK tersebut. Nah, kenapa saya menyampaikan kita baca bersama-sama? Jujur ya, saya belum membacanya gitu. Sebelum bacanya kecuali hanya sekilas gitu nih. Hanya sekilas, jadi sekarang kita sampaikan bersama-sama nih. Nah, jadi ini sekaligus menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada ya beberapa mahasiswa itu mengatakan ini UM mendadak, universitas mendadak gitu. Nah, padahal yang ya ada yang kebetulan ada yang saya itu kenal ya, salah seorang mahasiswa itu WA saya. Itu ya. Yang dulu pernah ngaji bareng ya, pernah dulu ngaji bareng.
mahasiswa tersebut pernah ngaji bareng dengan saya, terus WA saya gitu. Mungkin karena pernah kenal ya, sehingga menyampaikan mendadak. Padahal yang mendadak itu bukan gitu ya menurut saya. Ini bukan pembelaan. Kalau menurut saya yang mendadak itu bukan itu nggih. Jadi saya hanya bilang yang mendadak bukan UN. Nah, siapa yang mendadak? Saya nggak bisa bilang ya. Jadi yang baik-baik saja yang disampaikan, kalau yang tidak baik tidak perlu. Jadi saya hanya menyampaikan yang mendadak bukan Universitas Negeri Malang. Nah, yang mendadak siapa saya tidak tahu gitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu mahasiswa, sekarang saya share langsung saja ya. Ini kok malah cicit cuit ya Bu Zihan, maaf ini. Yang ngomong ketemu, karena kan kita tidak pernah ketemu ya Bapak Ibu mahasiswa, yang kalau ketemu pun juga di Zoom seperti ini. Saya pribadi juga tidak mengajar Bapak Ibu, sehingga tidak pernah ketemu secara langsung. Ini ada... apakah sudah terlihat? Nih, sudah ya Bu Zian ya. Oh, sampun. Nih. Nah, ini ya saya bacakan Bapak Ibu mahasiswa, edaran dari GTK, prosedur laporan studi kasus. Nah, laporan studi kasus itu adalah komponen dari uji tertulis yang dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah. Nah, di sini. Dan kreativitas mahasiswa dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas melalui deskripsi, analisa, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Ini definisinya Bapak Ibu. Jadi dari definisi ini kan biasanya masih banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa. Nah, ini bisa kita pahami dari definisi-definisi ini. Jadi studi kasus, namanya saja istilahnya studi kasus. Nah, saat S1 pasti juga sudah punya pengalaman ya, saat PPL itu membuat kegiatan studi kasus, kemudian ada laporannya. Jadi adalah menguji keterampilan Bapak Ibu mahasiswa untuk memecahkan masalah yang dituangkan dalam sebuah laporan. Nah, tentunya ya masalah pembelajaran di sini disampaikan ya, masalah pembelajaran. Jadi memang kalau kita baca sekilas memang mirip PTK gitu ya, mirip PTK. Tapi yang diangkat di studi kasus di sini adalah yang topik baru yang belum dijadikan PTK, belum ya. Nah, cakupannya ini. Nah, cakupan studi kasus itu sendiri adalah pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu. Jadi masa lalu Pak, pengalaman saat Bapak Ibu PPL. Pengalaman dalam merancang pembelajaran secara terstruktur. Berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi untuk menghasilkan solusi baru. Lagi-lagi solusi ya. Jadi pengalamannya jenengan saat merancang pembelajaran dengan pendekatan yang relevan, dengan memadukan materi ajar. Jadi kan desain pembelajaran itu kan isinya ya itu ya, materi ajar, kemudian pedagogi, teknologi pedagogi, bagaimana Bapak Ibu memilih pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, teknik. Kalau teknologi, bagaimana Bapak Ibu memilih media. Nah, yang mana itu semua Bapak Ibu gunakan untuk memecahkan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, dengan nilai untuk menghasilkan solusi baru dengan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Nah, jadi upayakan sedemikian rupa nih pemilihan topik dan topik kasus dan solusinya itu memang relevan dengan karakteristik peserta didik. Nah, saya yakin pasti itu sudah, karena saya yakin kalau mahasiswa UM itu
luar biasa semua ya, sepengetahuan saya ya. Nah, itu kreatif dan inspiratif gitu kalau dalam hal ini. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi di sini ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih dua ini. Bisa terkait desain pembelajaran, bisa terkait evaluasi pembelajaran. Nah, bisa. Kemudian untuk ketentuan pembuatannya, pembuatan laporan ini. Nah, laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Jadi selama Bapak Ibu PPL. Kemudian berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus original ya, original karyanya sendiri. Nah, kemudian laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian. 4 bagian ya. Deskripsi studi kasus. Nah, di sini ada jumlah katanya. Kemudian ada analisis situasi, alternatif solusi, ada evaluasi. Nah, di sini untuk deskripsi itu sendiri ada 100 sampai 150 kata. Nah, pada bagian deskripsi ini Bapak Ibu menuliskan kasus yang pernah Bapak Ibu rancang, yang pernah Bapak Ibu alami saat merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi yang tadi saya sebutkan. Pedagogi dan teknologi. Maksudnya pedagogi itu ya kemampuan Bapak Ibu bagaimana mengemas, mendesain pembelajaran. Kalau teknologi ya pemanfaatan media yang relevan melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Nah, jadi ini ya, sesuai karakteristik siswa. Nah, maksudnya sesuai karakteristik siswa itu salah satunya misalnya sesuai minat siswa, gaya belajar siswa, keinginan siswa, nah, kebiasaan siswa, cara belajar siswa kan beragam ya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, dan seterusnya. Mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, mendeskripsikan metode dan hasil ya. Sesuai dengan ini perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Nah, ini tidak mudah memang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan siswanya, menyesuaikan kurikulumnya, menyesuaikan lingkungan belajarnya. Ya begitu ya Bu Zian ya. Nah, jangan lupa memang inilah liku-liku itu, liku-liku perjuangan Bapak Ibu menempuh predikat guru profesional. Nah, bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Topiknya apa? Mengapa topik tersebut? Di sini ini pertanyaan pemantik gitukah istilahnya Bu Zihan kalau dalam pembelajaran? Nah, pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendeskripsikan, memaparkan bagian deskripsi studi kasus. Kemudian analisis situasi. Pada bagian ini, mahasiswa melakukan analisis situasi pada saat membuat rancangan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan, serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan panduan dalam menyusun bagian analisis. Nah, ini.
Jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut terkait topik yang sudah dipilih. Nah, jadi bukan situasi yang tidak relevan ya, jadi situasi terkait topik yang sudah Bapak Ibu pilih. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih implementasi model pembelajaran PGT. Nah, PGT itu apa? Tim game turnamen misalnya. Untuk memecahkan apa namanya? Untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa atau meningkatkan partisipasi belajar mahasiswa siswa misalnya. Nah, jelaskan situasi yang terjadi sebagai latar belakang yang relevan. Kenapa sih Bapak Ibu itu memilih model pembelajaran tersebut? Itu kalau misalnya model pembelajaran. Nah, jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut. Jelaskan tantangan dan hambatan yang Anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Jadi ini bisa jadi panduan ya, jangan jawab ini 1, 2, jadi enak nanti urut, nggak bingung. Kemudian alternatif solusi, ini ada 250 sampai 300 kata. Pada bagian ini Bapak Ibu harus memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Solusinya apa? Nah, ini disusun berdasarkan pertanyaan. Yang pertama, langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya itu ya bisa media, sumber belajar, atau materi, itu termasuk sumber daya. Nah, untuk bagian evaluasi ada 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Jadi, apa hasil dari solusi tersebut? Dari langkah nyata yang telah dilakukan itu yaitu solusi tadi itu. Apa hasil dan dampaknya? Hasilnya bagaimana? Hasil itu berarti hasil yang terkait dengan pemanfaatan solusi, penerapan solusi. Kalau dampak itu cenderung ke siswanya, ya, siswanya seperti apa? Dampaknya kepada siswa, pada guru, dan itu juga ditinjau dari berbagai aspek pembelajaran. Nah, ketentuan unggah file. Pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4 dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan spasi 1,15, bukan 1,5 ya. Simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Megabit gitu ya Bu Zian bacanya. Megabit. Kemudian 3, dokumen PDF disimpan di drive belajar.id masing-masing mahasiswa dengan nama file. Nah, judul kasusnya apa? Nama mahasiswa, _name. Ini underscore ya Bu Zian. Maaf. Ya kan, slide bawah itu. Kemudian tautan dokumen disimpan ke laman ujian yang ditetapkan oleh Panitia Nasional PPG. Nah, ini ketentuan unggah filenya Bapak Ibu, jadi mohon untuk diikuti ya pedomannya ini. Nah, pertama mengikuti pedoman itu sudah poin tersendiri. Termasuk penamaan file, jenis huruf, ukuran huruf dan spasi, jenis kertas, ukuran kertas. Nah, ini Bapak Ibu file yang tadi pagi sebelum subuh
kami terima dari GTK terkait prosedur laporan studi kasus. Bismillah, semangat, kita kerjakan. Insya Allah nanti lulus semua. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya cukupkan dari saya untuk sementara. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan berkaitan dengan sosialisasi studi kasus. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Alvan, SPD MPD. Baik, memasuki agenda selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu maksud PPG ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, masih ragu, silahkan ditanyakan dengan pakarnya yaitu Kaprodi kita, Bapak Dr. Muhammad Alvan, SPD MPD. Monggo Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1, disilahkan. Bisa raise hand, bisa chat di room Zoom, monggo. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang tanya artinya, oh ada yang tunjuk tangan ini Pak, ada raise hand, ngapunten. Ibu Nungki Julia Putri Hapsari. Ya, Monggo, silakan Ibu Nungki. iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Dan saya dari Prodi Ekonomi 1. Mohon maaf ya, videonya saya off-kan karena sambil ngomong ini. Baik, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Studi kasus ini kan betul gitu ya. Nah, pun Dan suaranya hilang datang. Sorry, hilang muncul. baik, sudah terdengar, Bu? Ya, oke. Saya pertanyaannya ya Bu, ini mengenai studi kasus tadi kan berdasarkan TPK. Nah, namun apakah boleh pengalaman itu berdasarkan waktu mengajar dahulu? Jadi misalkan saja ya mengangkat tema pembelajaran daring waktu ada belajar seperti itu, apakah boleh? Apakah studi kasusnya harus berdasarkan PPL waktu PPG? Tidak boleh berdasarkan sejarah seperti itu. Bu, tadi suaranya itu putus-putus. Iya, putus-putus. Saya ulangi ya Bu Nungki ya. Pertanyaan Bu Nungki ini seperti ini Pak. Berkaitan dengan laporan studi kasus, apakah boleh pengalamannya itu pengalaman pada saat PPL? Jadi semacam itu ya Bu Nungki ya? Kalau saya tangkapnya demikian ya Bu. Bu Nungki. Hilang Pak Alvan. Ya, halo Kalau Bu. Ya, maksud saya apakah boleh pengalaman saat mengajar? Maksudnya bukan pengalaman waktu PPL PPG kemarin, tapi waktu mengajar di luar PPG seperti itu. Nggih. Baik, Bu Nungki dari mana nggih? Ekonomi tadi ya. Nggih Pak, dari ekonomi beliau. Ini gini Bu ya, nggih. Jadi kita menjawabnya sesuai panduan ini, sesuai prosedur ini. Nah, di sini Ibu disampaikan pengantar di sini. Ini jadi nanti kalau kita scroll ke bawah pasti nanti juga ada kata-kata praktik pembelajaran nih. Di sini ada juga selama praktik pembelajaran.
berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Nah, nanti kalau kita scroll lagi, mungkin pasti ada praktik pembelajaran lagi. Ayo kita lomba cari menemukan kata. Praktik pembelajaran. Nah, tadi ada 2 ya. Oh, ada 2. Jadi dari itu, nah di sini Bapak Ibu ya, di sini ada kata praktik pembelajaran. Nah, PPG kita ini adalah PPG prajabatan Bapak Ibu. Nah, PPG prajabatan itu adalah untuk beliau-beliau calon guru yang sebelumnya itu belum pernah mengajar atau belum terdaftar di Dapodik meskipun sebenarnya pernah mengajar. Itu seperti Ibu Nungki mungkin dulu pernah mengajar tapi mungkin belum terdaftar di Dapodik, itu ya istilahnya. Nah, kalau Daljab itu untuk guru yang memang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, maka kalau guru Daljab boleh. Nah, kalau di sini selama praktek pembelajaran Bu, karena ini PPG Prajab, jadi berdasarkan ini, maka yang dimaksud di sini adalah selama Bapak Ibu PPL, praktek pembelajaran. Karena di sini semua mahasiswa PPG Prajabatan itu adalah dihukumi belum pernah mengajar, belum terdaftar sebagai guru meskipun pada prakteknya pernah ngajar. Mungkin ada yang ngajar di SD, di SMP, di pondok pesantren, di apa itu namanya, di paket A sampai C. Nah, jadi di sini ya Ibu Nungki kalau saya menafsiri selama PPL. Nah, karena ini adalah PPG Prajabatan. Itu penafsiran dari saya, Bu. Karena kenapa dari saya? Karena kalau nanti kita tanya ke GTK ya pasti GTK-nya juga mungkin bingung juga menjawabnya kadang gitu ya. Monggo disesuaikan gitu atau dilempar lagi kemana gitu. Jadi kita arahkan seperti ini, praktik pembelajaran. Karena ini PPG Prajabatan, jadi ya selama Bapak Ibu praktek yaitu PPL. Itu ya. Baik, kan. Terima kasih. Artinya kesimpulannya nggak boleh ya Pak di luar dari pakai pembelajaran. Iya, ya menurut saya begitu. Karena di sini selama praktek pembelajaran sama PPL. Baik, berarti pengalaman selama PPL ya Bapak Ibu, bukan Iya. di PPL. Oke, ini ada Mbak Silvi Ananta Dewi. Ini mahasiswa saya ini yang aktif sekali. Monggo Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya Bu Sihan. Oh, ini yang MC kemarin ya? Iya Pak, betul. Ya Bapak izin bertanya, mungkin kan sudah dijawab juga oleh Bapak di grup ketua bahwasannya tidak boleh mengangkat kasus yang sudah kita angkat di BTK maupun di inovasi ya Bapak. Bagaimana jika seperti ini Pak? Kita itu menemukan permasalahan ketika kita PPL, kemudian belum sempat kita lakukan rencana tindak lanjutnya. Kemudian ketika kita UKIN, kita melakukan tindak lanjutnya tersebut sehingga kita bisa mengangkatnya dalam studi kasus kita. Bagaimana Pak jika seperti itu? Terima kasih. Ketika UKIN, jadi ketika Bapak ketika jenengan itu ya take video ya. Nggih, betul. Jadi ketika jenengan take video terus belum sempat sudah membuat RPP tapi belum diterapkan gitu ya. Betul. Gini Pak, misalnya kan kita itu sudah menemui permasalahan, akan tetapi dari permasalahan tersebut RTL-nya itu belum dilakukan. Nah, akan dilakukan ketika mau take video yang UKIN itu loh Pak. Bagaimana jika seperti itu? Mungkin kebanyakan permasalahannya sudah dipakai buat PTK, sudah dipakai buat di inovasi kemarin, seperti itu. Baik, coba saya bertanya. Nah, Ibu itu nanti take videonya di mana? Di sekolah PPL dulu nggak? Iya, tentu Pak. Karena kasus yang sama. Iya, kalau menurut saya boleh. Karena itu adalah analisis Bu Silvi saat PPL dulu menemukan sebuah masalah, belum sempat ditindaklanjuti, sehingga ditindaklanjuti di take video ini. Nggih. Kalau menurut saya boleh saja, karena kasus tersebut ditemukannya
saat ini PPL. Namun Mbak Ibu, kan nanti ada evaluasi itu. Nah, evaluasi itu juga termasuk yang evaluasi itu kan komprehensif ya, Bu. Nah, nanti saat take video itu apa ada tahap evaluasi. Oh, nggih Pak, baik Pak. Nah, mungkin kan nggak nanti ditahapkan tadi ada tahapan apa saja tadi? Nah,